Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai polusi air. Kelompok kami beranggota Christian Konstantin dengan NIM 101-20017, Wisata Mingarja dengan NIM 101-20035, M. Zaki Dwi P dengan NIM 18-22-0028, Maulana Abdul Aziz dengan NIM 101-20-097, dan Hasna Yulia Widyasari dengan NIM 101-20-08. Nah, pencemaran air itu berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah adalah penurunan kualitas air karena adanya makhluk hidup, zat atau energi ke dalam air. Ini diakibatkan oleh aktivitas manusia yang mengganggu air yang bermanfaat tersebut. Nah, polusi air ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya limbah dari rumah tangga seperti sabun ataupun sampah dari rumah tangga, limbah industri seperti limbah dari pabrik yang dibuang ke sungai, limbah pertanian seperti pupuk kimia atau pestisida, hasil peternakan seperti darah dari hasil penyembelihan hewan yang dibuang ke sungai, sampah yang dibuang sembarangan seperti plastik atau hal-hal lain yang dibuang sembarangan. Pengundulan hutan juga dapat menurunkan daya untuk mengikat air tanah sehingga air tidak tersimpan dalam tanah dengan baik, dan juga pada daerah pertambangan dapat memicu terjadinya pencemaran air akibat dari pertambangan tersebut. Untuk berikutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Masih di mute kayaknya. Maulana masih di mute, Mal. Baik, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang pertama tentang contoh kasus polusi air di Indonesia 5 tahun terakhir. Yang pertama, sumber air baku di Belitung tercemar limbah tambang biji timah ilegal pada tahun 2021, lalu minyak hitam cemari perairan Batam pada tahun 2019, sungai di Jabodetabek tercemar deterjen pada tahun 2019, dan yang terakhir, sumber air bersih di Kabupaten Tangerang terpapar limbah industri pada tahun 2019. Yang pertama, ada sumber air baku di Belitung. Hal ini terjadi akibat aktivitas penambangan. Akibat adanya aktivitas tambang pada sekitar lokasi kolam sumber air baku, menyebabkan kondisi air baku menjadi keruh dan berlumpur. Lokasi penambangan, meskipun aktivitas dari luar daerah, limbah masih mengalir ke sumber air baku tersebut. Oke, selanjutnya ada perairan di Batam. Hal ini diakibatkan adanya minyak pekat yang mencemari perairan di Pulau Belakang Padang di Kota Batam. Minyak hitam itu menggenangi sekitar pelabuhan, dataran lang-lang laut, hingga pemukiman rumah warga. Kejadian ini terjadi sejak hari Sabtu, 16 November 2019. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang ketiga, Sungai Jabodetabek tercemar deterjen pada tahun 2019. Jadi Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Ibu Etiriani menyebutkan pencemaran sungai DKI Jakarta sangat tinggi, terutama disebabkan oleh limbah domestik rumah tangga, salah satunya adalah deterjen.
Pada Kamis 7 November 2019, gumpalan busa putih memenuhi permukaan Kali Banjir Kanal Timur atau BKT di Jakarta Timur. Dan didapat bahwa gumpalan busa tersebut berjenis limbah deterjen. Deterjen ini diduga berasal dari endapan di dasar sungai dalam waktu yang cukup lama, kemudian terangkat saat terjadi turbulensi di bawah pintu air. Busa tersebut muncul setelah sebelumnya petugas melakukan pembukaan pintu air untuk kegiatan pembersihan. Menurut Ibu Eti, pencemaran ini semakin tinggi dari hulu sampai hilir. Jadi di hulu itu biasanya polusi air masih rendah, sedangkan di hilir tingkat pencemarannya semakin tinggi. Untuk yang keempat, yaitu sumber air bersih di Kabupaten Tangerang terpapar limbah industri. Kabupaten Tangerang mengandalkan air permukaan dan air tanah sebagai sumber baku dalam pengolahan air bersih. Namun kondisi dua sumber air baku di dalam kondisi dua sumber air baku ini dalam kondisi memprihatinkan karena terpapar limbah industri dan juga sampah plastik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan memandang polusi air sebagai ancaman terhadap biodiversitas. Seperti yang kita tahu, biodiversitas adalah keseluruhan ragam kehidupan yang mencakup keragaman genetik, spesies, dan ekosistem. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati di dunia saat ini tengah menghadapi berbagai ancaman besar, salah satunya adalah polusi, termasuk polusi air. Next. Nah, apa saja dampak polusi pada diversitas? Yang pertama ada eutrofikasi. Eutrofikasi ini biasanya disebabkan oleh polusi berupa limbah deterjen atau limbah pertanian yang mengandung nutrien. Ketika limbah tersebut mencemari perairan yang terdapat eceng gondok, akan terjadi eutrofikasi, yaitu meledaknya pertumbuhan eceng gondok sampai menutupi seluruh permukaan perairan dan menghalangi masuknya cahaya matahari, sehingga tanaman air di dasar perairan tidak bisa berfotosintesis dan akhirnya biota perairan di daerah tersebut bisa mati karena kekurangan oksigen. Kemudian selanjutnya adalah ketersediaan makanan dan kerusakan habitat. Secara umum, polusi mempengaruhi ketersediaan makanan dan reproduksi bagi spesies perairan, menyebabkan ekosistem dan habitat mereka rusak sehingga habitat mereka tidak lagi dapat menunjang kehidupan. Nah, kemudian ketika habitat suatu spesies itu rusak, spesies itu bisa menginvasi habitat satwa lain dan bisa menyebabkan penyakit yang menyebabkan kepunahan pada spesies asli. Ketiga hal ini akan berujung pada menurunnya biodiversitas atau kepunahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi polusi air. Secara umum, pencegahan pencemaran air sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran. Pencegahan yang diatur dalam undang-undang ini memungkinkan pengawasan terhadap pertama, izin lingkungan, kedua, izin pembuangan air limbah, ketiga, izin pemanfaatan air limbah, keempat, izin pengelolaan air limbah bagi usaha kegiatan hulu minyak dan gas serta panas bumi. Kelima, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Izin-izin yang tercantum tersebut memungkinkan dilakukan pengawasan yang dapat mengurangi atau bahkan mencegah dampak yang timbul dari usaha-usaha yang beresiko menimbulkan polusi air. Selanjutnya, pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan industri-industri besar. Pertama, melakukan pengelolaan limbah dengan benar dan teregulasi. Selanjutnya, mendirikan kawasan industri yang jauh dari sumber air. Kemudian, memperketat pengawasan dan peraturan pengelolaan limbah. Dan terakhir, melakukan pembersihan secara rutin kepada daerah-daerah sumber air yang terdampak. Kemudian, pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Yang pertama, menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. Selanjutnya, mendorong gerakan stop buang sampah ke sungai. Selanjutnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Kemudian, penghematan penggunaan air. Dan terakhir, melaksanakan upaya kegiatan pembersihan sumber air.
Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam membuat presentasi ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.